Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Bang Hendra. Hari ini sempat hadir di Hai Sawit TV. Jadi di Hai Sawit TV ada beberapa program kita, Bang. Misalnya seperti toko sawit, kemudian yang hari ini kita angkat nih UKMK, orang-orang yang membesarkan UKMK sawit gitu kan. Sehingga sebenarnya tujuan utamanya adalah ada yang termotivasi, ada juga ya kampanye positif sawit. Sawit ini menghidupkan ekonomi banyak, ya kita menyerap tenaga kerja begitu. Nah nanti ke depan kita akan ada beberapa capture, Bang. Nanti bisa Bang Hendra explore seluruhnya tentang Rumah Tamadun nih. Tapi sebelum itu kami persilahkan untuk Bang Hendra menceritakan dahulu siapa sih Bang Hendra, kemudian apakah memang dari awal berkarir berusaha langsung di bidang UKMK sawit atau apa nih sejarahnya? Silahkan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dulu nih. Sudah lama langsatnya cundung, baru kini batangnya rebah. Sudah lama hajat dikandung, baru kini disampaikan Allah. Nah ini kan udah lama nih sama Hai Sawitnya ya. Nah saya Hendra Dermawan dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan penghasil sawit terbesar di Indonesia dan di dunia ya. Nah saya merupakan pelaku usaha UKMK di bidang persawitan yang alhamdulillah kita itu sampai hari ini sudah berkarir di persawitan ini yang ke-7 tahunnya. Nah, jadi saya itu dengan Rumah Tamadunnya itu memulai sejak cikal bakalnya dimulai tahun 2016. Nah, saya lahir di sebuah kecamatan yang cukup jauh dari Provinsi Riau, yaitu di Kecamatan Kubu di Kabupaten Rokan Hilir, yang komoditas masyarakatnya itu adalah besar dan dibesarkan oleh sawit di sana. Lahir dari keluarga yang sederhana yang tinggal di persawitan, dan ini menjadi sebuah motivasi saya yang lahir besar ketika membuka pintu rumah paginya itu dilihat sawit. Buka jendela kembali juga sawit. Nah, ini. Dan kemudian sampai hari ini semenjak tahun 2016, lalu 2017 kita memulai, sampai hari ini kita sudah insyaallah menghasilkan beberapa produk turunan dari UKMK sawit yang bernama Rumah Tamadun. Nah, alhamdulillah Mas, ini kalau bicara sawit ya kita berharap sesuai dengan visi kita juga menjadi pusat aneka kerajinan sawit dunia seperti itu. Nah itu sih kalau untuk saya hari ini, lahir 32 tahun yang lalu, kemudian pendidikan S1 saya di salah satu universitas yang ada di Riau. Saat ini saya sedang menjalankan pendidikan S2-nya. Sebentar lagi insya Allah magister manajemennya akan saya peroleh. Itu semuanya dari sawit. Hasil dari sawit. Luar biasa ini Bang Hendra. Dari kecil lahir di sawit, besar di sawit, dan sekarang membesarkan sawit. Iya gitu. Benar. Nah kemudian Bang, sebelum hari ini nih, begitu sampai ke kita Rumah Tamadun, kita langsung cari nih siapa sih Rumah Tamadun itu dan apa dan bagaimana sejarahnya. Jadi ada beberapa sumber yang kita temukan. Ya berdiri awal tadi 2016-2017 di Rokan Hilir. Kemudian salah satu gerainya itu juga sempat diresmikan Pak Gubernur Samsuar. Nah mungkin boleh nih diceritakan lebih detail, lebih kepada para Hai Sawit TV bahwasanya Rumah Tamadun berdiri kapan, kemudian Pak Gubernur sempat hadir. Nah itu mungkin boleh diceritakan story dari Rumah Tamadun. Nah, cikal ide kreatif dari pendirian Rumah Tamadun itu kami mulai tahun 2016. Saya bersama dengan Mbak Sri, juga dengan Mbak Ayu. Ketika itu sebenarnya saya setelah tamat S1, kemudian bingung kerja apa ya. Di saat itu pun
daerah saya sedang merumahkan honorer. Jadi saya mau kerja apa ini gitu. Tamat kuliah, saya mau kerja apa? Kalau saya ngelamar jadi guru misalnya atau apa, itu kan dengan gaji yang saat itu belum seperti saat ini. Nah, akhirnya muncullah ide gimana kalau saya berwirausaha, karena mumpung saya muda. Saya minta ngumpulin 2 orang temen, gimana gini. Nah, saat itu muncullah ide membuat sebuah rumah peradaban, yaitu rumah tamadun. Jadi tamadun itu dalam bahasa Al-Qaisnya adalah peradaban, bahasa Melayu kuno atau Melayu Al-Qais yang sudah lama nggak dipakai saat itu. Jadi saya berpikirnya kayak gini, jangka panjangnya ini akan menjadi peradaban baru dari wirausaha muda. Itu cikalnya. Maka 2017 kita uruslah perizinannya, NIB dan sebagainya itu. Nah, diawali dulu dengan pembuatan yang saya pakai hari ini. Ini namanya kalau di Jawa Barat, teman-teman Sunda itu ikat ya. Kalau di Riau-nya itu disebut dengan tanja. Nah, awalnya di situ dulu, Mas. Nah, cikal bakalnya di situ. Lalu ketika itu sawit harga TBS-nya turun, yang tadi saya lahir dari sawit, maksudnya di lingkungan sawit, kemudian besar dan membesarkan sawit. Saat itu daerah saya yang komoditasnya adalah sawit, masyarakat itu mengalami harga jual TBS yang sangat drastis turunnya. Maka banyak yang ngutang sana kemari masyarakatnya, daya beli pun menurun saat itu. Maka saya muncul ide bagaimana rumah tamadun ini menjelma menjadi sesuatu peradaban kepersawitan. Nah, maka dengan ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal saya, dengan ibu-ibu PKK saat itu, gimana nih Bu, bisa nggak diolah dari sisi lain dari sawit? Yang hari ini kalau dodos itu kan ngambil buah TBS itu kan 2 minggu sekali itu. Jadi kalau hari ini dodos, 13 hari ke depan mau makan apa? Penghasilan dari mana? Nah, sedangkan ketika kita buka pintu itu kebun sawit yang begitu luas, pasti banyak onggokan dari pelepah sawit atau daun sawit dan batang pelepah sawit itu sendiri, yang ini kan jika dibiarkan lama akan menjadi limbah. Kenapa ini enggak dirubah menjadi berkah seperti itu? Maka saya pernah membuat dituliskan tentang mengubah limbah menjadi berkah. Nah, saya kumpulin ibu, ternyata muncul ide membuat piring dari lidi sawit. Ya, jadi kan unsurnya dengan orientasinya seperti ini. Pendapatan masyarakat meningkat karena ada sisi lain yang diolah dari persawitan. Kedua, black campaign dari sawit itu sendiri bisa teruraikan dengan kita olah tuh limbah sawit, yaitu bagian pelepah yang didodos istilahnya, diambil buah TBS-nya, kemudian itu kan pelepah dibiarin, dianggurin. Itu kan bagi tanah akan mengurangi unsur hara. Kemudian bagian lingkungan akan menjadi momok kan, dan akan muncul hama, tempat sarang hama di situ, tikus, ular dan sebagainya. Nah, ini kan akan berdampak buruk bagi lingkungan dan si sawit sendiri. Makanya ya udah, karena melihat kondisi yang termepet kayak gitu, akhirnya ibu-ibu pun muncul, gimana kalau kita balik kayak gini. Nah, kita buat bersamaan dengan ibu-ibu PKK saat itu, juga ibu-ibu, mohon maaf, yang notabene-nya juga menengah ke bawah. Akhirnya jadi tuh piring, mangkok, lidi. Nah, kan muncul lagi permasalahan baru, yaitu gimana masarin, ya kan. Nah, maka ya udah kita masukin di Facebook. Nah, kita masukin di sosial media kayak gitu. Nah, saat itu dilihat oleh pemerintah daerah kita, maka diikutkanlah dalam beberapa event pameran. Lah, ketika nerima uang dari itu ya muncul lagi nih rasa baru. Waduh, luar biasa ya. Kalau saya misalnya, mohon maaf, yang tadi ketika itu mau jadi kerja di instansi, itu kan sudah ada timeline sendiri, waktu sendiri ya, dengan struktur sendiri. Ini kita bisa ngasihkan uang hanya dengan ngolah limbah sawit. Nah, itu motivasinya di situ, Mas. Akhirnya ketika kita berikan pendapatan itu ke ibu-ibunya juga seneng zaman itu.
2017 gitu. Jadi yang tadi kondisi harga TBS sawit yang turun harga, akhirnya masyarakat ada penambahannya. Nah, alhamdulillah juga kan dari lidi itu bisa diekspor juga, dibeli lidinya, nggak mesti harus dibuat piring dan olahan produk lainnya gitu. Nah, ini itu cikal bakalnya, Mas. Lalu kemudian karena ini saya rasa harus menjadi gerakan bersama, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lainnya. Sudah, alhamdulillah kita semakin memberanikan diri ya untuk mengembangkan sayap, akhirnya mengembangkan dengan produk-produk turunan dari pelatihan-pelatihan yang diikutkan dari ATM juga amat tiru dan modifikasi, membuka komunikasi dengan berbagai pihak dari kedinasan, diikutkan pelatihan, workshop untuk mengolah limbah lidi sawit ini menjadi produk-produk lainnya. Hingga sampai hari ini kita sudah memiliki berbagai macam turunan produk yang saya sebut tadi, mengolah limbah menjadi berkah. Poinnya adalah selain mendapatkan tambahan bagi masyarakat yang notabene-nya adalah pelaku petani sawit, kedua juga mengurangi black campaign atau istilahnya itu yang katanya bisa mengurangi pencemaran lingkungan, yang kita membantu pemerintah kita juga dalam hal ini BPD, PKS mengkampanyekan tentang sawit baik. Itu alhamdulillah semakin masyarakat melihat sisi lain dari sawit. Ternyata ada yang hal lain yang perlu kita garap untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih nih Bang, menarik banget. Nah, sampai dengan sejarah yang begitu hebat, sampai akhirnya nih ada momen ketika Bang Hendra buka gerai, Pak Gubernur yang resmikan tuh gimana Bang? Ya, itu boleh diceritain Bang. Jadi yang awalnya Rumah Tamadun itu hanya pelaku usaha yang dengan geraknya belum begitu luas, tempat produksi yang kecil. Saya akhirnya dilirik sama perbankan dan dilirik berbagai stakeholder lainnya. Udah, ini kayaknya harus dibesarin gitu. Dan akhirnya juga saya mendapat pinjaman modal dan lain sebagainya untuk membuat galeri. Jadi dari tadi Rumah Tamadun yang awalnya itu kecil, bahkan dulu tadi terlupakan, saya itu pernah jadi reseller awalnya. 2016-2017 itu akhirnya produsen. Kemudian ya udah, karena sudah sudah kuat konsep bisnisnya, semangat bisnisnya, akhirnya saya memberanikan membuat sebuah galeri tempat pajang produk-produk yang kerajinan, termasuk salah satunya dari sawit ini. Nah, saya beranikan diri untuk buat sebuah galeri yang juga ini gini juga Mas. Kalau ketika orang melihat atau mendengar craft atau kerajinan itu kan orientasinya adalah harga mahal gitu. Ya udah, kalau selama hari ini juga orang membuat kerajinan itu hanya untuk pajangan, gimana bisa menghasilkan cuan? Ya harus ada tempat jualnya dong gitu. Jadi teman-teman lain yang juga punya hobi yang sama ada tempat pajangnya. Nah, saya karena Riau, Indonesia khususnya adalah penghasil sawit terbesar, ya harus ada kerajinan-kerajinan yang berbahan baku sawit, dan itu harus benar-benar sebuah galeri. Saya komunikasi sama Pak Gubernur dengan pemerintah setempat juga, sama pemerintah kabupaten saya. Akhirnya Pak, saya punya ide seperti ini. Bantu dong gimana bisa ini menjadikan gerakan bersama. Sehingga ketika dengar kerajinan sawit itu ke kita seperti itu. Ya, bicara dengan pemerintah daerah kan harus mempunyai kebermanfaatan dan kepentingan untuk daerah kita ya Mas. Pak Gubernur setuju. Nah, itu padahal subhanallah ya Pak Samsuar, saya cuma lewat teleponan. Karena beliau sudah melihat ya track and record kita, juga beliau banyak support kita, pemerintah daerah kabupaten juga, bupati kita, dinas kita. Akhirnya ya udah Hen, kapan mau dibuat? Nanti saya datang. Coba bayangi tempat saya itu yang di kabupatennya loh Mas, bukan di kota provinsi gitu loh. Pak Gubernur itu datang
Karena apa? Karena dianggap perlu, ya sawit ini kan banyak banget di tempat kita, penghasilnya kita gitu kan. Ya udah, ini kan membantu banget untuk masyarakat. Nah, membantu juga peran serta pemerintah dalam mempromosikan sawit. Ya, datang sama istri beliau, bupati juga datang. Saya rasanya kayak ini kayak mimpi. Di situ saya mendapat sebuah keyakinan kembali bahwasanya ini harus diseriusin. Itu. Jadi pesan Pak Gubernur tuh adalah harus lebih besar dari ini. Harus banyak dapat kebermanfaatan dari ini. Wis, mantap banget Mas. Nah, nyambung nih dengan pesan Pak Gubernur tentang kebermanfaatan. Boleh nggak sih Mas, Bang Hendra, kita tahu dari sisi masyarakat, mungkin boleh dari sisi jumlahnya atau dari kesan mereka. Ya yang mohon maaf mungkin sebelumnya belum ada kegiatan atau sebelumnya tadi kena pandemi atau ya kita mungkin Bang Hendra lebih ini tentang kendala itu dan hadirnya Rumah Tamadun, kebermanfaatan apa dan kepada siapa, berapa banyak, serta apa sih kesan yang terbaik, dan itu buat Bang Hendra ngerasa wah luar biasa ya, banyak banget nih yang terima manfaat ini. Mungkin boleh diceritakan Bang. Iya. Jadi